Kata Ibnu Ashur, ya, orang berilmu itu ketergantungannya kepada manusia nol. Mereka hanya tergantung kepada Allah. Mereka bergantungnya hanya kepada Allah saja. Ya. Artinya apa? Semakin tinggi ilmunya, semakin besar ketergantungannya kepada Allah. Ya, dia sudah tidak butuh manusia lagi. Ya, dia sudah berputus asa kalau soal bersama manusia itu, karena dia tahu manusia itu hanya menyebabkan kecewa saja. Berharap kepada manusia itu hanya menyebabkan keputusasaan, kekecewaan. Makanya dia hanya bergantung kepada Allah. Orang berilmu tahu, ya, segala sesuatu yang menyelesaikan Allah. Dia tahu fafirru ilallah. Dia bisa, karena ketergantungannya kepada Allah, dia bisa membaca setiap peristiwa yang dia alami dalam hidupnya. Ya, kalau dikasih ujian, ya dia tahu ini hikmahnya gugur dosa-dosa saya. Ya, makanya sampai Ibnu Katsir itu ketika ketika mentafsirkan ayat surah Al-Baqarah tentang nyamuk itu gimana? Innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu memberikan permisalan nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Ya. Kan orang-orang kafir tanya ke Muhammad, Muhammad katanya Tuhanmu menciptakan segala sesuatu. Itu apa faedahnya menciptakan nyamuk? Dijawab sama Allah dengan ayat itu. Allah tidak malu. Ibnu Katsir mentafsirkan itu, ya, kenapa Allah tidak malu menciptakan nyamuk? Karena bahkan dari nyamuk pun ada faedahnya. Faedah nyamuk itu apa kira-kira? Nyedot darah kotor. Hanya orang berilmu yang bisa menjawab ini. Apa? Nyedot darah kotor. Nyedot darah kotor, bekam gratis. 2 apa? Ayo pabrik-pabrik obat nyamuk itu kalau tidak ada nyamuk, mereka kerjanya apa? 2. Banyak ikhwan kalau kita cari. Satu peristiwa, orang berilmu itu bisa membaca hikmah. Apalagi ini disebutkan Ibnu Katsir itu apa? Menyitir satu hadis, ma min muslimin yushaku syaukatan illa kataballahu lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha syai'ah. Ya. Tidaklah seorang muslim ditusuk duri atau lebih kecil daripada duri kecuali Allah angkat satu derajatnya, Allah gugurkan dosanya. Jadi nyamuk itu penggugur dosa. Digigit nyamuk. Jadi kalau antum di kamar antum banyak nyamuk, mungkin antum banyak dosa. Pasti pelihara bisa ya. Mungkin kita lagi banyak dosa, hikmahnya itu aja. Allah kirim nyamuk-nyamuk ini agar apa? Menggugurkan dosa kita. Ya. Loh, kadang ada yang seperti itu. Ya. Nah, itu yang ketiga. Jadi orang berilmu itu semua kejadiannya disandarkan kepada Allah. Dia tahu apa-apa Allah. Ketika pelik masalahnya, besar masalahnya, dia apa? Dia katakan dalam dirinya bahwa yang menawarkan ketenangan itu hanya Allah. Ya. Pemilik ketenangan siapa? Allah, atau curhat sama teman, atau nyari orang kaya yang bisa ngutangin uang kita sehingga lunas hutang-hutang kita, tidak ada masalah. Allah sendiri yang mengatakan walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, dan dialah Allah yang menurunkan ketenangan dalam hidup. Artinya apa? Orang-orang beriman tahu, orang-orang berilmu itu tahu kalau lagi banyak masalah larinya ke Allah, bukan ke yang lain. Dia sandarkan semuanya sama Allah, sudah tidak bergantung lagi sama manusia. Yang ketiga, banyak orang kan cari pelarian salah kan, padahal Allah sudah jelas mengatakan fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Pelarian itu Allah, ya kan? Banyak orang salah mencari solusi, inginnya solusi masalah itu cepat selesai. Ya. Teori genteng bocor itu, pernah dengar teori genteng bocor? Orang itu kalau rumahnya bocor, ada 2 tipe orang. Ya. Ngepel lantainya yang basah biar orang nggak kepleset, atau cari sebabnya. Jadilah orang-orang yang mencari sebabnya. Oh, sebabnya gentengnya bocor, maka selesaikan gentengnya. Ini tuh nomor 2. Karena kalau ini dibilas nanti akan basah lagi. Maka setiap ada masalah kembalikan ke atas, jangan ke bawah. Gitu. Ya. Ya tadi, karena pemilik ketenangan Allah, maka kita kembalikan ke Allah. Antum mau beli sayur, datang ke tukang sayur apa dealer motor? Gak penting ya pertanyaannya. Tukang sayur kan, sama. Kita butuh ketenangan, jangan datang ke manusia, datang ke Allah. Dan itu yang punya ilmu kayak gini hanya orang-orang apa?
hanya orang-orang berilmu.